Tahun 2010 adalah salah satu tahun penting bagi Risty Tagor. Ketika karirnya sedang menanjak, di usia relatif muda, Risty membuat keputusan besar. Ia menikah dengan Rifki Balwell. Ada gambaran indah dalam perjalanan baru ini, terutama setelah Arsen, anak pasangan ini, lahir. Tapi seperti kita tahu, Risty dan Rifki tak bertahan dalam pernikahan mereka. Pada saat itu kami pikir yang terbaik buat kami, jadi cuma 1 kali sidang, ketok palu, selesai. Dan ternyata benar gitu, saat kami berpisah, ternyata jadi temennya lebih menyenangkan. Tidak semua orang bisa sekuat itu buat menghadapi perpisahan. Itu kenapa aku dan ayahnya Arsen berusaha keras untuk membuat kondisi jadi baik-baik aja. Pernah waktu itu di meja makan, itu posisinya ada aku, Rifki, Risty. Terus aku cuma ngomong kayak gini, "Ki, lo gak cinta lagi sama sama Risty?" Itu sering aku bilang, ya kalau cinta sih cinta, Ca, karena dia ibunya anak gue. Gitu. Meski tak bertahan sebagai suami istri, Risty dan Rifki berhasil melewati fase kritis hubungan dengan dewasa. Mereka bersahabat hingga hari ini, berusaha menjaga anak mereka agar tidak larut dalam persoalan orang tuanya. Hal lain yang mewarnai perjalanan Risty kemudian adalah keputusannya mengubah penampilan. Risty menutup tubuhnya dengan busana muslimah. Cantik nih pakai jilbab, aku bilang kayak gitu. Ya bismillah aja, kata dia gitu. Oh ya udah. Kesini, aku gak dilepas lagi tuh jilbab gitu kan. Enggak. Jadi kayak udah aku emang pakai jilbab, emang bukan dari siapapun, emang dari hati aku katanya. Bagus, aku bilang gitu. Jadi aku kayak wow gitu. Aku bahkan lebih ke arah salut ya ngelihat dia, karena kayak wow hebat banget sih bisa kayak gitu. Mungkin yang tadinya sholatnya masih belang bentong gitu ya, tiba-tiba jadi lebih rajin, terus tutur katanya juga jadi jauh lebih dijaga gitu. Cara berpikirnya juga udah beda ya, yang tadinya dia Risty kecilnya kita yang paling emosional gitu, lama-lama juga ya udahlah santai aja, emang udah takdirnya gitu kali Kak gitu. Jadi yang banyak aspek yang memang sejak dia berhijab itu dia berubah, dan alhamdulillah sih lebih baik. Ketika Risty membayangkan hijab sekedar perubahan busana, tantangan ternyata lebih dari itu. Ujian konsistensi datang terasa bertubi-tubi. Tapi bagi Risty, keputusan sudah diambil. Semakin hari, ia justru kian mematangkan pilihannya pada busana baru ini. Setelah menggunakan hijab, yang aku rasain adalah ujiannya jauh lebih besar daripada tidak menggunakan hijab. Sedih banget aja kalau bolak-balik dicap terus. Tapi yang salah bukan jilbabnya, mungkin aku dan akhlakku yang masih belum sempurna gitu sih. Dua tahun yang lalu aku dapat iklan shampoo, sementara aku pakai jilbab. Tenang ya. Semuanya ikutan ya. Wow, ini di luar dugaan aku banget, karena di mana-mana shampoo kan yang dipamerin rambutnya. Kok ini aku bisa dapat iklan shampoo sementara rambutnya ditutup sama hijab gitu. Satu persatu aral melintang dilewati Risty dengan penampilan barunya. Eksistensinya, meski tidak sangat menjulang, relatif terjaga. Ruang ekspresinya berbeda, tapi Risty menjadi bagian dari barisan artis muda yang konsisten berhijab di tengah banyak persaingan.
Tentu saja penting mencatat kisah pribadinya seusai perceraian dengan Rifki. Risti tak menampik bahwa ia berharap kembali dipertemukan dengan lelaki pilihan yang bisa menemani dan membimbingnya. Hingga akhirnya ia mengenal dan dekat dengan Stuart Collin. Setelah selesai masa idah 3 bulan setelah berpisah, ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk aku, untuk anakku, untuk masa depanku, untuk agamaku, dan untuk keluargaku. Datanglah saat dimana aku bertemu dengan laki-laki yang pada awalnya dia memenuhi 5-nya itu. Dia menjelaskan bahwa dia nggak akan lagi melanjutkan karirnya di dunia entertain, tapi mau jadi pilot. Awalnya sih memang si Stu itu memang gencar banget sama Risti. Awal baik banget gitu. Jadi aku kayak oh ya udahlah, memang ada niat baik ya kenapa enggak gitu loh. Deket ya silakan gitu kan. Gitu, tapi Risti awalnya memang nggak mau gitu. Saya terima nikahnya dan kawinnya Aristia Ramadhani Tagor binti Johan Tagor Harahap dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pada saat kami sudah menikah, akhirnya dalam waktu 3 bulan nightmare itu harus disudahi. Siapa sangka dengan Stu atau Stuart Collin, Risti justru menghadapi drama tak terbayangkan. Pada orang yang ia kira datang sebagai malaikat itu, Risti justru kehilangan respek hanya dalam hitungan bulan. Risti semenjak deket sama Stuart itu berubah banget. Jadi kasar, jadi keras. Ya nggak seperti Risti yang aku kenal. Bedanya masalahku yang sekarang sama yang pada saat berpisah sama ayahnya Arsen adalah Arsen sudah tahu siapa ayahnya. Tapi kalau yang sekarang kan baru sekarang dia ingin lihat anaknya, tapi sebenarnya di awal dia tidak menginginkan anak ini ada. Saya sangat kecewa ya, karena waktu menikah itu dia tidak bawa maharnya. Jadi lebih enak, jadi nggak dari versi kamu, ada versi dari kita sama-sama. Enggak, bukannya gitu, mas aku malu aja masalah rumah tangga, jadi kayak debat-debat gitu. Nggak akan ada perdebatan. Apa sebenarnya yang semula terjadi antara Risti dan Stuart? Tidakkah Risti mengenal dengan baik sosok Stuart? Mengapa ia justru terjebak setelah terlanjur bersama? Bagaimanapun, jikapun waktu diputar, pertanyaan ini tetap tak akan terjawab. Saat melakukan pendekatan dan meyakinkan Risti, Stu memang memberi Risti keyakinan yang cukup. Tapi saat mengingatnya hari ini, Cut Mutia, ibunda Risti, sebenarnya sudah menangkap sesuatu yang tidak sepenuhnya wajar ketika Stu menikahi Risti. Saya sangat kecewa ya, karena waktu menikah itu dia tidak bawa maharnya. Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan cincin berlian dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Aristia Ramadhani Tagor binti Johan Tagor Harahap dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Karena ayahnya Risti menikahkan Risti dengan Stu dengan mas kawin, dengan mahar yang dari saya. Sampai hari ini pun tidak terselesaikan. Walaupun akhirnya 180 derajat berubah. Saya pun mengakui saya bodoh, papanya juga menganggap kami bodoh. Mama, kakak dan adik yang Titi sayangi, hari ini Titi mohon izin dan doa restu papa, mam, kakak dan adik sehubungan dengan rencana Titi untuk menikah hari ini. Kurang dari 1 bulan, rumah tangga Risti dan Stu guncang.
Stu diduga menunjukkan perilaku yang tidak mungkin dibiarkan Risti tanpa sikap. Hanya saja Risti berharap perkiraannya keliru, di samping ia memang sangat menimbang usia pernikahan yang benar-benar seumur jagung. Semula, Risti mendiamkan kegundahan dan kesedihan dari keluarganya sendiri, meski kemudian tak tahan berdiam diri. Pada saat aku terpuruk dan sendirian itu, setiap hari mereka telepon. Mama telepon gini, Ti, kamu baik-baik aja? Padahal aku habis nangis. Aku baik-baik aja, Mah, gitu. Acting lah ya, karena biasa acting. Padahal sebenarnya hati sakit sekali gitu kan. Aku baik-baik aja, Mah. Terus Mama cuma bilang, kalau ada apa-apa jujur sama Mama, nak. Mama mimpi, kata Mama. Mama mimpi kamu di depan kasur nangis, ditanya kenapa tapi nggak bisa jawab. Begitu menjalankan kehidupannya 1 bulan nggak ngomong ya. Dengan yang pertama tidak pernah seperti itu. Sampai satu hari saya mimpi, malam saya mimpi Risti itu datang di ujung tempat tidur saya, dia nangis. Saya tanya kenapa, Ti? Dia nangis saja terus nunduk nangis. Saya bangun langsung saya telepon. Ya, saya telepon. Sampai satu hari dari situlah dia cerita sama saya, nangis sejadi-jadinya. Nangis sampai dia bilang saya tidak sanggup, Mah. Saat dia lagi sedih kayak gitu, aku sedih nggak ada di samping dia gitu. Saya tidak mau anak saya lahir, besar, nikah untuk dizolimin siapapun. Saya tidak terima. Saya tidak terima, sama sekali saya nggak terima. Sakit banget, tapi saya nggak bisa bikin apa-apa. Setidaknya 2 hal prinsip yang mengemuka sebagai alasan Risti menuntut cerai, yakni perlakuan kasar Stu terhadap anak hasil pernikahan Risti dengan Rifki dan pernyataan Stu menyesali kehamilan Risti. Tapi kelak ketika perceraian akhirnya menjadi proses yang formal, banyak hal mengemuka termasuk yang menyudutkan Risti serta keluarga. Saya nggak pernah bisa ngerti jalan pikirannya karena Stuart yang saya kenal dulu waktu di awal mereka belum menikah, orang yang berbeda. Buat saya sih kenapa sih kok Stu nggak bisa jadi pribadi yang lebih wise, lebih tenang, dan bicaranya nggak beda-beda gitu. Kalau seseorang bisa menyakiti anak orang lain, apalagi anaknya sendiri. Aku lebih pilih sama anak-anak sama Allah aja deh. Kenyataannya, Risti dan Stu tak lagi bisa bersama. Risti menikmati kehamilan dan menghadapi kelahiran anak keduanya tanpa Stu, sang suami. Bagi Risti, perjuangannya sebagai seorang ibu kali ini benar-benar berbeda dari saat ia melahirkan Arsen, anak pertamanya. Berbeda karena ia menerima kehadiran Arsen dalam suasana bahagia dengan Rifki, sementara kini ia melahirkan Arkana dalam kondisi tersakiti. Melahirkan Arkana ini bener-bener apa ya, Allah sayang sama aku karena aku masih punya mama. Sakit banget sih sebenarnya ngalamin itu semua, dimana buat ambil keputusan itu berat. Ternyata pada saat udah lahir aku tetap terus disalahin karena dianggap memisahkan seorang anak dari ayahnya. Ayah yang merasa dia ayah adalah ayah yang sangat menyesali kehamilan aku gitu. Dan aku capek, aku cuma pengen hidupku jalan terus sih. Pada saat dia lahir, aku cuma berdua sama Mah di dalam ruang operasi, tapi ternyata Allah masih sayang sama aku. Tidak adalah seorang ibu ingin melihat anaknya hancur atau gagal, itu tidak mungkin. Saya serahkan kepada dia untuk memilih. Kalau sampai akhirnya dia memilih pisah atau perceraian, saya anggap dia sudah ingin mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Perceraian Risti dan Stu hanya soal formalitas. Secara agama, apalagi secara psikologis, hubungan sudah lama usai. Bagi Risti, hidupnya bersama 2 anak sebagai single parent adalah babak baru yang mungkin paradoks.
Terlihat menyedihkan, tapi ia merasa lengkap dan penuh sukacita. Menjadi ibu 2 anak dan tetap memiliki seorang ibu yang setia dan selalu membesarkan hati adalah berkah luar biasa yang dirasakan Risti kini. Aku tahu kamu memang wanita yang kuat dan aku yakin Allah pasti ngasih jalan yang baik. Thank you for being my best friend. Love you. Terima kasih udah rawat aku, udah sayang tulus sama aku. Aku cuman selalu berdoa mama papa bisa bahagia dunia akhirat. I love you, Ma. Mama berharap Arsen bisa kuat dan bahagia. Begitu juga sama Arkana, bisa jadi penjaga berakhlak baik yang membawa kegembiraan. Sekali lagi Mama minta maaf ya. Mama sayang dan cinta sekali sama kalian.